keluar untuk mobile. Lagi warawiri. Saya warawiri. Maklum lah. Jam berapa? Fotonya masuk ya? Masuk fotonya belum? Tutup aku. Ikut tutup aku. Di rumah kok begitu. Kok begitu? Udah kamu share kan? Aku live loh udah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau di mana, Deng? Kau live kah? Ada yang nonton? Facebooknya dia. Bukan aku cuy. Temanmu mana? I don't know. Ada di luar, ada sih. Namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati Muksin itu ya, Muksin SAG. Siapa? Asyhadu an la ilaha illallah Muksin SAG yang khutbah nikah. Khutbah nikahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur Muksin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. KH sini ya, SAG. Berkat nikmat rahmat, nikmat inayah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Kamis 13 Agustus 2020, Sini aku kita taruhin. semua dapat berkumpul bersama dalam rangkaian prosesi akad nikah antara Adinda Rani Ayuni SPD, Putri Medan almarhum Bapak Haji Sarifudin Yus dan Ibu Hajah Jumiatah, Nah, ini baru dengan Adi SPD, putra keempat Bapak Ahmad dan Ibu Hamidah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Samawa ya Mbak Ayu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, melalui kebersamaan kita di kesempatan pagi yang indah ini, marilah bersama kita berkasi rangkaian acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pizza? Selanjutnya, sebagai tanda cinta dari keluarga calon pengantin Maaf Kak ya. akan ada seserahan secara simbolis yang akan diberikan oleh keluarga besar dari Adi SPD kepada Rani Ayuni SPD. Tabe bebe. Tabe ya dia. Ini mataku. Oh iya, buka dulu maskernya, Bu. Protokolnya. Oke, sudah siap, Bu. 1, 2. Lagi 1, 2. Lihat sini, Bu. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk, Pak, masuk. Jangan di jalan ya, jangan di jalan. Nanti om tabrak. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sejenak kita dengarkan permohonan izin Ananda Rani Ayuni SPD kepada Bapak dan Ibu untuk mengantarkan tercinta menuju kehidupan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Sebentar ya, sebentar. Masker dibuka. Mbak, linknya sudah tuh, Mbak. Susah tuh. Facebook aja, Facebooknya dulu. Hah? Linknya Itu YouTube kan berapa? Bentar. biar bagus di fotonya. Oh my god. Sudah, jangan lele doang. Habis ya bagus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ibu dan kakak yang sangat Ayu cintai dan hormati, Ayu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah terlahir sebagai putri dari ibu, dan tentunya almarhum Bapak tercinta
karena menjadi contoh teladan bagi Ayu selama ini. Ayu juga sangat bersyukur karena selalu dibarengi dengan kakak-kakak yang penuh dengan perhatian. Limpahan perhatian, kasih sayang, dan cinta kasih tiada henti Ayu dapatkan. Ayu menghaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan dan kehilapan Ayu, baik kata-kata ataupun perbuatan yang menyakiti hati ibu dan kakak. Jika terkadang Ayu berkata yang menyakiti, terkadang ingin menang sendiri. Jika Ayu belum mampu menjadi anak yang berbakti, jika belum mampu menjadi anak yang baik, tapi selamanya ibu adalah orang tua terhebat dan kakak yang selalu memberi dukungan pada Ayu. Ibu juga kakak-kakakku tercinta. Di saat yang baik ini, Ayu mohon izin dan mohon doa restu untuk dinikahkan dengan pria yang insya Allah bisa menjadi imam yang bijak dan penuh kasih sayang. Ayu mohon izinkan Ayu menikah dan membina rumah tangga dengan kekasih pilihan Ayu yang bernama Adi. Ayu setulus hati, ikhlas dan ridho, ibu dan kakak menikahkan Ayu. Ayu juga mohon doa restu pada ibu dan kakak, semoga kehidupan rumah tangga Ayu nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adikku Ayu tersayang, kakak mewakili almarhum bapak dan ibu memaafkan segala kesalahan dan kehilafanmu. Lautan kasih sayang kami yang telah menghapusnya. Orang tua kita sudah memberikan yang terbaik untukmu. Hari ini kami hantarkan kamu menaikkan ke bahteramu sendiri. Di depanmu akan banyak gelombang. Jaga kapalmu baik-baik agar tidak oleng. Berkatilah, berbaktilah kepada suamimu kelak. Jadilah istri yang soleha, bagaikan embun penyejuk di pagi hari. Semoga rumah tanggamu nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, dan penuh berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai adik, aku titipkan adikku untuk kau sayangi dan didik, dan kau bimbing agar menjadi istri yang soleha. Tolong jaga dan bahagiakan dia sebagaimana kami menjaga dan membahagiakan dia. Semoga kelak kau menjadi suami yang soleh, imam, dan tauladan bagi istri dan anak-anakmu kelak. Semoga ridho dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sungkem dulu? Sungkem ke ibu. Tahan. Tahan dulu. Pakai ke kakaknya boleh? Yuk, geser. Tanya ibu. Wahyu. Bawa aja. Oke, sudah. Silakan. Silakan lagi ibu juga. Masing-masing aja. Ada di situ. Ada anu ibu. Ada. Oh. Kita akan dengarkan bersama
Kami nge-live di Facebook sama IG aja sudah. Udah di live ya, di YouTube sudah dari Oh, tadi. udah dari tadi. Iya, cuma kan udah sampai ngasih kamu aja. Iya. Ribet banget itu bang. Tempatnya susah banget ya. Saya keluar kali kak ya. Si kak ya. Kenyang. Mau lihat. Lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Ada link YouTube nih pak. Live di YouTube. Ada linknya. Kamu kah? ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم
warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kini tiba saatnya melangkah pada acara yang paling ditunggu, yaitu akad nikah. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, agar prosesi akad nikah bisa berjalan dengan hikmat, kami menghimbau agar semuanya bisa mengikuti dengan khusyuk, mengkondisikan alat komunikasinya dalam kondisi silent. Lalu, ketika ijab sudah terucap, kami ajak Anda untuk tidak bertepuk tangan, melainkan kita sama-sama berdoa seraya mengucapkan hamdalah dan doa pernikahan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Prosesi akad nikah akan langsung dipandu oleh petugas dari KUA Kecamatan Tarakan Tengah. Kepadanya diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabus zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala aidan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin undangan, keluarga besar kedua mempelai yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya lah semata. Hingga pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berkumpul bersama di rumah yang penuh dengan kebahagiaan saat ini, guna kita sama-sama menyaksikan sekaligus memberikan doa restu atas kelangsungan akad nikah keluarga kita berdua, saudara Susran bin Jalil, saudara Adi Ahmad bin Ahmad dengan Rani Ayuni binti Syarifuddin Yus. Mudah-mudahan keduanya kelak dalam membina mahligai rumah tangga yang baru menjadi keluarga yang senantiasa rukun dan bahagia, atau sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan yang berbahagia, akad nikah pada kesempatan ini akan dilaksanakan langsung oleh wali nikah, yaitu kakak kandung dari mempelai perempuan atau wanita. Makanya itu saya mengantar sampai di pengantar tawassulan dan pas akadnya dilaksanakan oleh Bapak Ayudiansa sendiri. Saudara Adi sudah siap? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wahai saudara Adi, saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan adik perempuan saya, Rani Ayuni binti Saripudin dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rani Ayuni binti Syarifuddin Yus dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Telah resmilah seorang putri yakni Rani Ayuni SPD menjadi seorang istri dari Adi SPD. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya untuk kita bersama-sama menyaksikan kehadiran mempelai wanita. Untuk itu kami persilakan Adinda Rani Ayuni SPD untuk masuk dengan menempati meja rapat. Dari pasangan almarhum Bapak Haji Syarifuddin Yus dan Ibu Haja Jumilah, di mana saat ini yang resmi dipersunting oleh Adi SPD yang merupakan putra keempat dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Hamidi. Ya, saat ini sedang berlangsung penandatanganan berkas dokumen nikah dari Kementerian Agama yang mana dijalankan langsung oleh petugas dari KUA Kecamatan Tarakan Tengah. Ya, hadirin tamu undangan, kita saksikan bersama penyerahan maskernya boleh dibuka, Mas Adi. Ya, terima kasih kepada petugas dari KUA Kecamatan Tarakan Tengah. Ya, Adi dan Rani silakan melihat di kamera. Senyum. Boleh lihat kamera? Senyum dong. Ya. Senyum, 1, 2. Lagi 1, 2. Ya? Oke. Ya, selanjutnya adalah pemasangan cincin.
Ya, ini adalah penyerahan uang mahar dari saudara Adi kepada Rani. Jauh banget. Oke, baik. Nah, oke, senyum kamera 1, 2. Kembali lagi 1, 2. Oke. Selanjutnya adalah pemasangan cincin dari saudari Rani kepada Adi, kemudian dilanjutkan dari Adi kepada Rani. Nah, itulah dia. Oke, boleh 1, 2. Pelan-pelan aja. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi kita akan melaksanakan prosesi sungkeman. Maka dari itu kami undang kepada Bapak Ahmad dan juga Ibu Hamidah dan wali nikah dari Rani Ayuni, yaitu kakak kandung dan juga Ibu Haja Jumina, untuk dapat menempati posisi yang telah kami sediakan. Terima kasih. Oke, siap. 1, 2. Tangan sini sedikit, tangan. Nah. Sebentar. Sama-sama ya, lihat sini. Lihat kamera. Oke, dicium tangannya. Tangan kirinya di pundak aja. Ya, siap. Iya, bentar lagi. Oh, Masya Allah. Oke, tahan. Kening. Oke, cukup. Ya. Oke. Sip. Oke. Lihat pegang ini. Ini bu. Kening belum kok. Iya. Ditunggu sepi. Di kamar Pak. Rapat lagi Mas Adi, kasih rapat ininya, bahunya. Ya. Senyum ya, Senyum dong. Jadi 1. Sini Mbak, 1, 2. Oke. Ya, secakep, senyum, lihat sini. 1, 2. Lagi 1, 2, 3. Nah, cakep. Oke. Ya, baik, kami undang kepada Bapak Ahmad dan Ibu Hamidah, juga kakak kandung dari Rani Ayuni dan Ibu Haja Jumina, untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Selamat ya tidak. Oh. Sabar aja aku. Nenek, buka dulu. Ibu taat protokol. Ibu taat protokol COVID Kak. Ibu ke anak. Tisu beb. Ini. Iya sudah. Ayo Pak. Sekalian aja ambil Pak ya. Silakan. Ibu, satu aja dia.
Munggurnya mundur. Ini buat bapaknya. Buat nonton bapaknya. Cantiknya teman sini. Kan pakai ingat lagi. Orangnya deg-degan nggak? Ribut banget. Abang ribut. Aduh, gemes ya. Bet, kau bawa nih, kau bawa lah, bawa. Tutup sendiri nanti. Tutup sendiri. Sini sana. Ibu ambil duduk aja. Tutup nah. Iya siap kak. Cantik tuh. Kalau berdiri kan cantik. Nggak bungkus. Mampar sini nak. Aduh. Ya, kepada Rani dan juga Adi, silakan diraih tangan ibunya, dicium. Mohon ampun kepada ibu. Ibu, hari ini kami bersimpanmu untuk merasakan kembali kasih sayangmu, untuk melebur kesalahan yang kami lakukan padamu, dan untuk memohon segala doa restumu. Ibu, kesabaran, ketabahan, dan pengorbanan menghadapi kami bagai ombak yang tidak pernah jerah, menerjang karang bagai embun yang memberi kesejukan sebelum datang terik siang, dan bagai gunung kokoh yang tingginya menjulang. Semua itu untuk kami, anak-anak-Mu. Ibu, kami masih haus dengan segala doa-Mu, doa yang menguatkan ikatan, doa yang meneguhkan kesabaran, doa yang mengikhlaskan pengorbanan, doa yang memberikan kedamaian, doa yang menunjukkan cinta dan kasih sayang, yaitu doa dalam sujud-sujud panjang tahajud doa, agar kami bisa menggapai sakinah mawaddah warahmah. Sungguh senyuman kebahagiaan kami adalah senyuman kebahagiaan-Mu juga. Ibu, maafkan hati, maafkan hati. Selaku dipeluk ibunya. Mohon pada ibu, mohon doa restu kepada ibu. Silakan diraih tangan ayah dan juga kakak, dicium. Teruntuk ayah yang ada di surga, hari ini adalah hari kebahagiaan Rani juga Adi. Mohon doa restumu ayah. Kepada kakak dan juga ayah, hari ini kami juga bersimpuh di hadapan-Mu sebagai tanda bakti kami atas pengorbanan-Mu, sebagai permohonan kami untuk doa restumu, dan sebagai izin kami agar mengambil alih tanggung jawab-Mu membina keluarga yang akan kami bangun. Ayah, kakak, semoga air mata haru yang kau titiskan hari ini adalah ridho Allah untuk kami. Satu tugas besar yang Allah berikan untukmu pun telah kau tunaikan dengan menikahkan kami, menyatukan kami, dan mengungkapkan separuh dari keislaman kami. Kami pasti akan selalu mengingat nasihat-nasihat-Mu dan akan kami teruskan kepada anak-anak kami. Dan karena doa anak-anak untuk orang tuanya adalah amal jariah, semoga kita akan kembali bersatu bersama di surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan dipeluk ayahnya, kakaknya, dicium. Mohon ampun, mohon restu kepada ayah. Sekiranya Adi dan juga Rani telah membuat kesalahan selama hidup,
adalah persempuhan pertama Rani dan juga Adi di pangkuanmu. Ketika kami telah menjadi putra-putrimu, ketika kami telah masuk ke dalam kehidupanmu, ketika kami telah menjadi bagian dari keluargamu. Ibu, terima kasih atas kesempatan terindah yang Engkau berikan kepada kami. Ibu, harapan kami kepadamu, jangan anggap kami orang lain bagimu. Jangan bedakan kami dengan anak-anak kandungmu. Samakan perlakuanmu seperti kepada mereka. Dukung kami saat kami melangkah dalam kebenaran. Ingatkan kami jika melangkah menuju jalan kesalahan. Ibu, beritahu kami dengan budaya keluargamu. Ajari kami dengan istiadatmu. Ajak kami bisa beradaptasi dalam keluarga besar. Dan tak lupa, kami mohon doa restumu. Doakan kami agar bisa menggapai sakinah mawaddah warahmah, dambaan seorang ibu untuk anak-anaknya. Semoga doa bahagiamu menjadi doa bahagia kami juga. Silakan dipeluk ibu mertuanya Adi dan juga Rani. Habis ya. Ayah, bahagia rasanya dapat menjadi bagian dari keluarga yang engkau bangun sejak lama. Keluarga yang padanya penuh canda tawa dan sukacita. Karena itu, jangan bedakan kami dengan anak-anakmu yang lain. Dalam doamu ada nama kami, dan dalam doa kami ada namamu. Sejak hari ini, samakan kami dengan anak-anakmu yang lain dalam perlakuan maupun perkataan. Dukung kami dalam bertindak benar, teguhkan kami dalam memupuk sabar, dan kuatkan kami dalam menjaga ikrar. Ayah, doakan kami agar mendapatkan keberkahan hidup dari pernikahan ini, karena air mata ini adalah air mata bahagia yang menjadi tiket pertemuan kita di surga sana. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan dipeluk ayah mertuanya. Di sini Mas Riko mundur sebentar, sedikit, sebentar. Asik aja. Betul banget. Nanya-nanya berani dan juga berani. Ganteng banget. Terusnya itu lagi. Ya, segera ini untuk bersiap-siap agar dapat foto bersama ya berdiri Siap. cinta. Lihat kamera Pak sini. Mas, Pak lihat sini. 1, 2, Badira. Sekali lagi. 1, 2. Ya. Oke. Oke, lihat sini. Bu, lihat sini sekali Bu ya. Senyum Bu, lihat sini. 1, 2. Oke. Sudah. Next. Ya, kami udah untuk
Tunggu sebentar. Sini bapak sama ibu lagi. Sini samping aja nggak apa-apa. Al-Fatah dan juga Dayana Ya. agar dapat foto bersama dengan kedua mempelai. Kakaknya. Ya, abis ini langsung ikut aja ya. Abis ini langsung gabung ya, abis ini. Habis itu langsung sungkem duduk langsung sungkem. Ya, lihat sini dulu 1, 2. Dia butuh kepastian. Lagi 1, 2. Boleh. Ya, silakan kepada Langsung gabung nggak? Udah langsung gabung. Al-Fatah Langsung gabung aja. dan juga Dayana. Abis ini bapak sama ibu. Lihat kamera, senyum. 1, 2. Selanjutnya kami undang Sekali untuk lagi. saudara kandung dari Adi. Ya, saudara Oke, kandung dari saudara. Adi. Buka masker. Dipakai lagi ya setelah ya, Berdua dulu baru nanti sama saudaranya. berdua dulu ya, baru sama anak. Mas Adi bisa geser lagi sedikit? Ya. Oke, sip. Oke, siap. Bentar ya. Sini, Kak. Bapak lihat sini, Ibu lihat sini, senyum 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Tahan ya, lagi. Tahan. Tahan tadi. Langsung gabung. Gas bang, apalagi. Isinya. Terus lagi dari mana lagi? Ya. Nah, sip. Bapak Lihat Ibu sini, tamu satu, undangan lihat kamera di sini. Ada lihat Terima sini ya. kasih atas kehadiran Lihat sini, Anda. senyum. Terima kasih 1, atas 2. doa yang Anda berikan kepada kedua mempelai yakni Sekali Adi lagi. SPD dan juga Ranayu SPD. Oke. Bapak Ibu Sip, sudah? hadirin tamu undangan yang berbahagia, perlu kami sampaikan menurut surat edaran Wali Kota Tarakan nomor 8 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kegiatan sosial dan budaya menuju new normal life di Kota Tarakan, bahwa sekiranya selama acara berlangsung protokol kesehatan tetap dijalankan dan kami dari pihak keluarga besar memohon maaf karena tidak dapat menyediakan konsumsi dalam bentuk prasmanan yang mana ini sekiranya sudah diatur dalam surat edaran Wali Kota Tarakan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia bisa mengkomunikasikan dengan pihak keluarga karena lunchbox telah disediakan. Terima kasih. Ya, permohonan maaf kepada Kakak Dayana dan juga Ibu Triansa. Mohon doa restu untuk Rani dan juga Adi. Sekiranya selama hidup Rani dan juga Adi ada berbuat kesalahan yang menyentuh perasaan kakak, mohon dimaafkan dan mohon doa sekiranya Adi dapat menjalankan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Tentunya hanya maut yang bisa memisahkan. Silakan ditunggu kakaknya. Masih ada Kadi? Udah kelihatan panggil siapa namanya Kak? Boleh panggilan Pak Salam. Pak Salam. Iya, Pak Salam. Iya, Dek. Itu aja. Jalan pelan ya. Pak Salam. Panggil aja Pak. Pak Salam. Ya, Pak Salam. Ya, mohon maaf untuk Hadi dan Hani kepada kakak Melani. Sekiranya hari ini mohon didoakan untuk kebaikan dan juga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tentunya hanya maut yang bisa memisahkan Rani dan juga Adi. Silakan dipeluk kakaknya. Ya, kami undang kepada Bapak Salam. Kami undang kepada Bapak Salam untuk masuk ke dalam ruangan prosesi akad.
saudara baru ketemu nih kayak apa? Ya, sekali lagi kami undang kepada Bapak Salam. Sekali lagi. Oke, sudah. Suami saya ketiga. Aduh, Chat. Aduh. Woj. Oh, baju gaji. Jadi Aura di make up sama Aura selesai akhir. Iya. Beda ya? Bahagia, Pak. Yang nggak beda. Rusina. Sebelum cium kening, Kak. Iya, cium kening belum. Cium kening belum. Oh iya, ada opar. Oh dirapi. Ayo. Ya, Bapak Salam dan Bapak Ngadino, silakan. Ya, mohon doa restu kepada Pak D dan juga selaku ketua dari keluarga besar kami dan juga Haji. Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ngadino dan juga Bapak Salam. Bapak angkat Rani. Kalau kanan kan aku tahu. Ini uga. Dari beringin. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sejenak mari kita dengarkan bersama khutbah dan hikmat dari khutbah pernikahan dari Ustadz Musin. Kepada Ustadz Musin kami undang, silakan. Lihat kamera 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Oke, sudah. Silakan ya, sudah. Terima kasih ya, Pak. Silakan, Pak. Pendiriannya. Lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qur rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min qawli amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan keluarga Bapak, Ibu, hadirin wahadirat pada pagi hari ini yang hadir. Yang kami hormati muliakan keluarga besar kedua mempelai, terkhusus kedua mempelai Mbak Rani dan Mas Adi. Mohon izin Mbak ya, saya tak dekat pengantin sama Bapak ya. Insyaallah nggak salah kan? Iya. Ya, dekat pengantin saya. Biar tekanan masa lalu saya. Walaupun nggak begini jadinya dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama taat dirinya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat Allah. Pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir menyaksikan dan sekaligus mengawal dengan doa kepada kedua mempelai Mas Adi dan Mbak Rani. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya menjadi keluarga yang didambakan oleh Allah dan Rasulullah, sakinah mawaddah warahmah bagi orang tua dan dirinya maupun kepada masyarakat insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Mas Adi
tadi sudah ngucapin kalimat syahadat. Apalagi sudah melaksanakan proses pernikahan. Mas Adi, mohon maaf, mulai hari ini sama Mbak Rani sudah memulai start baru. Start baru untuk berlabuh bersama berdua. Dan ingat Mas, Mbak, ke depan itu kalau Anda naik kapal laut ibaratnya dari dermaga masih aman, belum ada apa-apa. Makin ke tengah, yakinlah bahwa akan ada gelagak ombak yang semakin hari makin besar, bahkan sangat besar. Ini, oleh karena itu maka dibutuhkan mental yang luar biasa. Oleh karena itu maka, apalagi ketika tadi Mas Adi sudah ngucapin saya terima nikahnya bla 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 sampai terakhir, saat ini pula Mas sampean sudah menerima delegasi baru, amanah baru. Makanya pernikahan itu merupakan yang sakral. Kenapa? Sebab dengan syahadat, dengan ijab kabul tadi, berarti sudah ada pelimpahan tanggung jawab. Dulu Mbak Rani kemana-mana sendiri, dan juga subhanallah orang tua yang masih tanggung jawab nafkahi lahir batin. Mulai saat ini Mas Adi ada tambahan beban tanggung jawab, pelimpahan dari orang tua. Apalagi subhanallah tadi sudah mendengar kita semuanya apa pesan dari kakaknya tadi dalam sebuah bait-bait puisinya tadi. Subhanallah. Nih, oleh karena itu maka nikah merupakan mitsaqun ghalidhah, perkataan yang berat. Kenapa? Pertanggungjawabannya kepada Allah dan kepada siapapun. Apalagi dimulai dengan namanya syahadat. Apa syahadat? Pernyataan janji sumpah Anda kepada Allah. Mas Adi, Anda telah meminta izin kepada Allah menikahi hamba Allah namanya Mbak Rani lewat orang tuanya, dan sekarang udah memulai start baru. Yang dulu Anda nggak boleh dekat, sekarang silakan mendekat. Yang dulu nggak boleh datang, sekarang silakan datang. Bahkan kemana-mana Anda gonceng boleh, saling menggoncengkan juga boleh. Halal sekarang ini. Kenapa? Sudah ridho keluarga besarnya. Nih, oleh karena itu Mas, Mbak, pesan kepada Anda berdua, saya ingin pesan pada sekalian sebagaimana pesan seorang syekh ulama besar di dunia. Siapa? Syekh Idris. Belum mengatakan bahwa setiap hamba Allah yang mau berumah tangga, sudah start berumah tangga, ini paling nggak ada 6 hal yang harus Anda miliki Mas sama Mbak. Khususnya bagi pengantin baru, mudah-mudahan juga ada manfaat bagi pengantin baru. Mohon maaf, maksudnya pengantin lama gitu. Nih, apa pesan itu? 1, Mas, Mbak, Mas Adi dan Mbak Rani, kalau pengen rumah tangga Anda ke depan akan siap menghadapi gelombang dengan bagus dan Anda tegar di dalamnya, maka yang pertama kata beliau adalah jangan pernah engkau melangkahkan kaki kecuali udah jelas arah dan tujuannya. Arah tujuannya kemana? Harus jelas. Makanya orang Arab mengatakan kepada kita, fakir qabla an ta'zimah. Pikir-pikir dulu, timbang-timbang dulu kemana Anda akan melangkah. Mas Adi dan Mbak Rani, Anda berdua melangkah berdua sesuai arah dan tujuannya. Subhanallah. Ini sesuai kehendak Allah. Mas Adi, mohon maaf numpang tanya, sudah senang betul kan sama Mbak Rani? Mbak Rani sudah senang betul sama Mas Adi kan? Nah, subhanallah, alhamdulillah. Pertanyaannya adalah, sampean senang itu dari mana? Dari hati-hati itu milik siapa? Milik sampean ya. Kedua ya, siapa yang ngasih hati? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sampai menyatakan bahwa senangnya di hati, hati milik dari Allah, titipan Allah, rasa senang itu nggak salah tadi ayatnya dibaca tadi. Apa? Alladzi anzala sakinah. Dialah Allah yang memberikan sakinah, ketenangan jiwa. Oleh karena itu maka rumah tangga kamu baik, jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga imanmu, jaga cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah menjaga hati Anda. Dengan cara apa? Perbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 waktu tetap jaga berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Mas Adi, wajib di masjid.
atau di musola. Kenapa? Sebab sirah nabawiyah sampai sekarang ini belum pernah kita temukan bahwa laki-laki sholatnya di rumah. Belum pernah. Mukmin itu sholatnya di masjid. Kalau sampai Mas Adi sholatnya di rumah, jangan-jangan Mas Adi mukminah. Nih, karena laki-laki di masjid sholatnya. Nabi sahabat ngajarkan di masjid. Sampai-sampai ada sahabat yang buta pun minta dispensasi di rumah. Ternyata juga belum diizinkan oleh Rasulullah SAW. Nih, 5 waktu di masjid. Perbaiki pula keduanya. Apa 5 waktu kepada Allah? Diperbaiki kepada Allah. Kalau Mbak Rani juga di rumah tentunya sunahnya. Tapi kalau ke masjid gimana Ustaz? Boleh kah? Boleh. Selamat juga sama Mas Adi. Nih, perbaiki pula apa? Tahajudmu kepada Allah, duhamu kepada Allah, tilawah Quran, ilmu diperbaiki. Langkahkan kakimu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memang Mbak Rani pas di rumah, Mas Adi sedang bekerja, jangan pernah lupa hamparkan sajadah, sempatkan untuk apa? Duha kepada Allah. Doakan kepada Allah, saling mendoa kepada Allah. Mbak Rani doakan kepada Allah, Mas Adi, aku doakan kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, jaga lindungi suamiku ya Allah. Dalam bekerja ya Allah, mudahkan, berkahi, berikan rezeki yang halal ya Allah. Mas Adi, aku doakan kepada Allah. Wahai Mas Adi, aku doakan kepada Allah, semoga Allah menjaga dirimu. Engkau tidak akan dapat gangguan apa-apa. Wahai Mas Adi, andaikan kau kesandung batu Mas Adi, aku masih sanggup mengobati. Andaikan kau kesandung bata, aku masih sanggup untuk mengusapi. Tapi andaikan kau kesandung janda, tentu sakitnya aku di sini. Oleh karena itu jaga Allah Subhanahu wa taala. Nih, jaga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa kepada Allah. Apalagi subhanallah, Mas Adi, Mbak Rani adalah 2 sosok manusia yang tidak pernah sama. Apanya? Mas Adi, Anda memang sudah menikah kepada Mbak Rani, menikah Mbak Rani. Ingat, sikap, sifat, watak, pribadi, kedalaman ilmu, kesabaran tidak ada yang sama. Sehingga apa? Kebahagiaan nggak mungkin sama. Bukan saling menunggu, tapi harus saling berbagi. Harus saling mewujudkan kebahagiaan itu. Cinta itu bisa naik, fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Dijaga keduanya, saling memberikan cinta kepadanya. Dikawal cinta itu sampai kapanpun. Dengan apa? Dengan cara saling membangun pengertian, kasih sayang, pemahaman. Nih. Dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Nih, baru pertama Mbak Adi, Mas Adi dan Mbak Rani. Mohon maaf, salah ngomong lagi saya. Baru pertama ini, semoga nanti jam 2 siang selesai. Nggak sabar pengantinnya. Yang kedua, Mas Adi, Mbak Rani, keluarga Anda pengen jadi keluarga yang Allah idamkan, Allah berkahi, bisa menghadapi gelombang yang baik di masa depan. Selain yang pertama tadi, yang kedua adalah jangan pernah engkau memakan rezekinya Allah, melainkan udah jelas akan halal maupun haramnya. Rumah tangga itu Bapak Ibu rahimakumullah, Mas Adi, Mbak Rani, nih, bagaikan istana. Dan memang Anda harus menciptakan istana di rumah tangga Anda. Tapi ingat, istana Anda kalau sampai nekat membawa pulang rezeki yang haram, siap-siaplah, jalan Anda nggak akan lurus, bengkak-bengkok. Kenapa? Rezekinya haram. Tapi kalau dari awal Anda memang memanage rumah tangga Anda, saya nggak pernah pulang ke rumah kecuali membaris yang halal dan baik dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Maka jaga baik-baik rezeki Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk menafkahi istri maupun anak-anak di masa mendatang sampai kapanpun, cara rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kondisi ini Mas Adi, Mbak Rani, saya teringat kisah dulu. Apa? Ada seorang ulama besar, karismatik, doanya makbul.
Subhanallah, doanya Allah terima semuanya amalnya. Cuman gara-gara sebutir kurma menyebabkan semua doanya Allah tolak, amalnya Allah tolak. Siapa itu? Ulama Ibrahim bin Adam namanya. Begitu selesai haji di Mekah, dia mau ke Palestina. Di Palestina, di Al-Aqsa, Palestina. Ibadah di sana pengennya. Untuk ke sana, ulama ini membeli 1 kilogram kurma. Ketika dibeli, ulama ini melihat, Mas, 1 butir kurma dekat timbangan. Ia menyangka kalau 1 itu bagian dalam timbangan 1 kilo itu. Ia ambil, ia makan, gak masalah. Begitu sampai di Al-Aqsa, ibadah kepada Allah di masjid itu, begitu khusyuknya doa, dia mendengar seorang seorang 2 malaikat berbincang kepadanya. Apa kata malaikat itu? Yang satu ngomong, tuh ulama hebat, ulama karismatik, amalnya Allah terima semuanya, doa Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Kata malaikat yang satu apa? Enggak tuh, sekarang Allah tolak. Emang kenapa? Karena begitu kesini kemarin 4 bulan lalu dia mau makan sebutir kurma, bukan jadi hak miliknya. Ulama ini bergegas untuk apa? Simpan kembali barangnya, kembali ke Mekah. Ngapain? Cari pedagang kurma itu. Sampai di sana ternyata nggak ada, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ada cuman seorang pedagang muda. Nyampaikan isi hatinya apa? Apa jawabannya? Mohon maaf Tuan, saya ini anaknya. Itu bapak saya udah sebulan lalu wafat, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa Tuan? Begini, saya itu makan kurma ini dan sebagian sampaikan. Saya kesini minta dihalalkan kurma itu. Maukah Anda menghalalkan kurma itu? Wahai anak muda. Apa jawaban anak muda itu? Insya Allah Tuan, saya menghalalkan Tuan. Saya mengikhlaskan. Tapi ingat Tuan, ahli anaknya bukannya saya, ahli waris bukannya saya. Masih ada 11 lagi saudara saya Tuan. Saya belum tahu apakah mereka menghalalkan semuanya. Akhirnya apa Mas Adi? Ulama ini nyodorkan kertas dan pulpen, minta dituliskan 11 saudara pedagang kurma itu. Intinya dapat. Dan begitu sudah dapat, mulai bergerak dia berjalan. Singkat cerita, hampir 1 tahun ketemu dengan 11 keluarga itu. Intinya sama, dimaafkan oleh Allah, dia maafkan semua, menghalalkan semua sebutir kurma itu. Akhirnya apa? Dia kembali ke Al-Aqsa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat berbincang lagi, tuh ulama yang Allah tolak doanya, Allah tolak amalnya gara-gara sebutir kurma. Kata yang satu, mereka mengatakan, menjawab, enggak tuh, sekarang Allah mengabulkan kembali. Kenapa? Sudah dimaafkan semua oleh keluarganya. Alhamdulillah. Ini baru sebutir kurma. Hati-hati, apalagi yang lain, termasuk Idul Kurban kemarin. Mohon maaf, andaikan ada yang menjadi panitia kurban kok diem-diem mengambil sendiri daging kurbannya. Ada Spanyol katanya sebagai nyolong. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, jangan sampai diem-diem mengambil. Mungkin pesanan istrinya, mungkin pesanan kainnya, mungkin hati sedikit, atau mungkin bandrolnya sedikit, atau mungkin selangnya sedikit, apalah sedikit. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rumah tangga. Jangan sampai. Ini yang kedua. Pertama tadi apa Mas Adi? Lupa? Oh belum lupa. 1, jangan pernah melangkahkan kaki kecuali udah jelas arah dan tujuannya. Kedua, jangan pernah engkau memakan rezeki melainkan udah jelas halal maupun haramnya. Yang ketiga adalah jangan pernah engkau berbicara. Mas Adi, Mbak Rani, jangan pernah engkau berkata-kata melainkan udah jelas apa itu kebaikan, kebenarannya dan manfaat bagi orang lain. Apalagi suami istri di rumah tangga, hati-hati, sama-sama ngomong-ngomong yang lembut lah. Nih, ngomong yang lembut lah berduanya. Insya Allah ya Bu, insya Allah ya. Nah, dijaga ucapan itu. Gara-gara ucapan, Masya Allah, tak salah, tak sedikit rumah tangga bagaikan seumur jagung. Naudzubillah min dzalik. Nih, jaga Bapak Ibu rahimakumullah. Nih lidah itu kadang tak bertulang, Masya Allah. Saya kadang-kala juga sama istri kalau ke pasar itu kadang-kala agak tak singgolin. Cuman saya jarang ikut belanja. Nanti dikira salah, katanya nggak percaya sama perempuan nanti waktu belanja. Nggak tak kawal terus enggak. Ke mall juga nggak mungkin tak kawal. Takutnya juga belanja terus sebenarnya gitu. Begitu dia belanja,
Pernah nawar sesuatu? Bu, mangganya berapa bu? 1 kilo. Nih 20.000 bu. Apa jawabannya? Ya Allah, mangga seupil-upil begini. Loh kok seupil itu? Tahu upil bu, Pak? Saya sikut orang ini. Asal ngomong nih, jangan asal ngomong ya sama orang lain. Kok seupil-upil, emang upil musa mangga seperti ini? Gimana nyuteknya keluar gitu loh. Gara-gara ucapan kecil inilah. Apalagi yang lain perlu diperhatikan dengan baik. Nih, apalagi termasuk pada orang tua, kepada mertua, harus semakin lembut, harus semakin lembut, semakin santun, saling menghormati. Ini yang ketiga. Yang keempat, jangan pernah engkau melupakan doa dan minta doa dengan orang tua Anda dan mertua Anda, serta belajarlah menerima semuanya. Mas Adi, mohon maaf, Anda dulu sendiri bukan murah mas. Ya bu ya, Mbak Rani pakai begini bukan sesuatu yang murah. Semuanya perlu perjuangan, keridhaan orang tua. Tapi karena demi cinta anak, subhanallah, alhamdulillah, hari ini walaupun berat jadi ringan semuanya. Kenapa? Hatinya dilapangkan oleh Allah bagi kedua belah pihak keluarganya. Sampai alhamdulillah Mas Adi, Mbak Rani duduk seperti ini. Nih, oleh karena itu jaga orang tua, jaga ucapan, kata-kata, pandangan, terimalah semua. Kalau Mas Adi sudah menikahi Mbak Rani, belajarlah menerima pula keluarganya Mbak Rani. Dan sebaliknya juga begitu. Jangan cuma pilih-pilih. Aku cuma pilih Mas Adi doang. Jangan sampai. Aku cuma pilih Mbak Rani doang, lainnya enggak. Jangan. Harus terima. Dengan cara apa? Pergaulan dengan baik dengan mereka. Jangan dibeda-bedakan. Jangan dipilih-pilih. Jangan sampai milih-milih. Yang kaya saja, yang miskin dijauhin. Jangan. Bisa jadi di balik itu doa mereka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa tadi mas? Mbak? Ada berapa tadi? 4. Ada 4. 1, jangan pernah melangkahkan kaki melainkan udah jelas arah dan tujuannya. 2, jangan pernah memakan rezeki melainkan sudah jelas halal maupun haramnya. Yang ketiga, apa tadi? Jangan pernah berkata-kata, berucap melainkan sudah jelas kebaikan, kebenaran dan manfaatnya bagi orang lain. Yang keempat tadi apa? Jangan pernah lupa minta doa dan mendoakan orang tua. Doakan orang tua kita, doakan bapak ibu kita, mertua kita. Ya udah Allah ambil, semoga diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum, semoga diberikan umur panjang, bisa mengawal Anda berdua sampai anak cucu di masa mendatang, insya Allah. Nih, kemudian yang terakhir, nih, jangan pernah lupa lengkapi dengan banyak doa kepada Allah. Kita lemah, Mbak Rani, Mas Adi, jujur kita tuh lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah dalam surah An-Nisa. Kita tuh lemah, gak punya kekuatan apa-apa. Makanya banyak doa kepada Allah. Agar apa? Allah menguatkan jiwa raga kita. Gelombang-gelombang rumah tangga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengendalikannya. Tapi yakinlah bahwa ketika Anda berdua makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, problem apa rumah tangga, Allah yang akan berikan selesai kepada Anda sekalian. Tapi sebaliknya, kalau Anda makin jauh dari Allah, maka gelombang akan semakin besar. Anda enggak Allah berikan kecerdasan, kepintaran, kelincahan, ketabahan, kolab rumah tangga Anda. Naudzubillah min dzalik. Doakan kepada Allah, doalah kepada Allah, terutama di waktu malam, sepertiga malam. Apalagi waktu malam, ketika sampai berdua nelpon, subhanallah, 1 murah, betul ya, Bapak Ibu ya, kalau nelpon malam murah kan? 2 nggak ada saingan, 3 bebas roaming, cepat nyampe. Sama kalau kita doa, telepon kepada Allah waktu malam itu, cepat nyampe, nggak ada saingan. Kenapa? Masih pada ngorok semua. Allah kabulkan, insya Allah. Dan termasuk doa jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dengan yang kita miliki. Bisa jadi Allah nanti akan mengatakan jadi orang yang hebat, harta, jabatan, jadi hebat.
kembalikanlah semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda sekalian berdua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda renungkan, insya Allah. 5 macam tadi ya, jangan sampai lupa. Anda ingat-ingat baik-baik, insya Allah. Dan semoga ini juga ingatkan kepada saya, paling nggak menjaga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga 5 waktu, jaga sunnah-sunnahnya kepada Allah, jaga tahajudnya, tilawahnya, zikirnya, istighfarnya, jaga ilmu, dan jaga apapun kepada siapapun insya Allah, termasuk akhlak kita kepada siapapun insya Allah, terutama kepada keluarga kita insya Allah. Semoga dengan 5 itu kalau kita renungkan, kita cermati, kita amalkan insya Allah akan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengabdian Anda lewat pernikahan ini Allah ridhoi, Allah kabulkan, Allah berikan berkah yang baik di beberapa tangga nanti insya Allah. Dan semoga lewat harapan inilah semoga bisa membahagiakan keluarga dan semuanya, dan mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Muksin SAG. Terima kasih atas nasihat dan juga syafaat yang telah disampaikan kepada kedua mempelai. Ada beberapa hikmah, ada 5 hikmah yang dapat kita petik. Semoga tidak hanya Rani dan juga Adi yang dapat menerapkan di kehidupan rumah tangga, melainkan para tamu dan undangan juga seperti itu. Baik rekan-rekan dari Rani dan juga Adi yang akan melaksanakan pernikahan selanjutnya. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki prosesi adat. Ya, ini suap-suapan. Aku ambil minum dulu. Stop. Ngambil minum aja. Pegang apa yang lain? Suap-suapan. Iya, prosesi suap-suapan ini ya masnya. Oh ya, ya, prosesi suap-suapan dari Adi dan juga Rani akan dipimpin langsung dari pihak keluarga dari Rani. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari prosesi suap-suapan ini. Yang mana yang pertama yang pastinya adalah kerjasama dari Rani dan juga Adi. Ya, sedikit-sedikit Mas Adi juga saling menyuapi bersamaan. Berapa kali Bu atau sampai habis Bu? 3 kali saja ya. Sebagai simbolis hanya 3 kali. Mundur ya, dikit. silakan 1, 2, 3. Kelihatan. Satu lagi. Sekenyangnya. Lagi. Baik. Sedikit sekali ya ternyata makannya Adi dan juga Rani ya. Belum. Nanti siang baru banyak. Satu, dua. Satu lagi pakai kerupuk nih, Canda bu. Jangan tunduk Mas Adi. Tiga. Lihat kelihatan ini. 1, 2, 3. Ya, langsung cuci tangan dulu. Minum lagi.
Ih, gokil. Gokil kakak nih. Hah? Keren kak. Iya, terus pakai kamera aja. Saling memberi minum antara satu sama lain, disilang tangannya. Sudah berdua minum sendiri. Ya gitu ya. One shoot ya Mas, Ya. wajahnya suami dan istrinya dilihat. Nanti salah. Jangan sampai tersedak. Ya, di depan Rani itu sudah resmi menjadi suami ya, Mbak Rani. Begitu juga dengan Mas Adi. Tim Hore yang kayak kesana. Oke, sip sudah. Ya, minum puas lah. Minum puas sedikit betul ini tadi tuh. Ya, minum udah biasa. Baik Bapak Ibu. Haus. Nah kan. Kami persilakan. Nambah kan haus. Mendokumentasikan yang ingin foto bersama dengan kedua mempelai, kami persilahkan. Buat teman-teman yang mau foto. Dengan berakhirnya prosesi suap-suapan antara kedua mempelai, maka berakhir pula rangkaian acara Keluarga yang mau foto. akad nikah antara Rani Ayu SPD dengan Adi SPD. Segenap tim yang bertugas pada pagi hari ini, wedding organizer by Tiga Rasa, Black Management, kemudian foto dan video by Cue atau Foxy Studio, kemudian kru dekorasi by Tiga Rasa, kemudian kru yang bertugas dari GBH Entertainment. Kami mengucapkan terima kasih, mohon pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tutup sendirian biar diambil. Yang mau foto siapa? Belum, kesana mau kasih. Ya Allah.